Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini kita menyaksikan konflik antara Tuhan Yesus dan para muridnya yang diwakili oleh Petrus. Konflik ini menyangkut langkah Tuhan Yesus selanjutnya. Dengan terus terang, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya harus masuk Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan oleh tua-tua dan imam-imam kepala ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pernyataan Tuhan Yesus ini melahirkan reaksi dari para muridnya yang diwakili Petrus, menarik Tuhan Yesus ke samping dan mulai menegur Tuhan Yesus dengan keras. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Bisa dibayangkan para saudara, apa yang terjadi saat itu? Kita bisa membayangkan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dengan keras. Jelas ini sebuah sikap menolak, sebuah sikap tidak setuju dengan pernyataan Tuhan Yesus itu. Maka atas reaksi Petrus ini, Tuhan Yesus pun kembali memberikan reaksi yang tidak kalah keras. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Para saudara, secara sederhana konflik ini berhubungan dengan keinginan. Tuhan Yesus menyatakan dirinya akan mengalami penderitaan, dibunuh, dan lain sebagainya. 3 hari kemudian bangkit. Ini semua dia melaksanakan kehendak Bapanya dengan taat. Tapi atas nama Allah pula, Petrus menolak pernyataan Tuhan Yesus. Menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dengan keras. Atas nama Allah pula. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Penolakan ini dengan jelas para saudara mengungkapkan bahwa Petrus belum mengikuti Tuhan Yesus. Petrus sekian lama berjalan bersama dan hidup bersama Tuhan Yesus ternyata belum mengikuti Tuhan Yesus. Petrus
mengikuti keinginannya tentang Tuhan Yesus. Petrus mengikuti keinginannya terhadap Tuhan Yesus. Jadi belum mengikuti Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Maka Bapak Ibu dan para saudara, jelas kalau kita rasakan ada perbedaan yang mendasar. Mengikuti Tuhan Yesus dan mengikuti keinginanku tentang Tuhan Yesus. Atas penolakan Petrus ini, Tuhan Yesus bereaksi keras. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Para saudara, reaksi Tuhan Yesus terhadap Petrus dapat dirinci menjadi 3. 1. Tuhan Yesus menyatakan Petrus iblis, mengganggu. Iblis itu yang mengganggu, merusak, menodai. Maka diusir, enyahlah. Yang kedua, mengapa Petrus dikatakan iblis dan harus dienyahkan? Karena menjadi batu sandungan. Kalau kita berjalan, yang namanya batu sandungan itu letaknya di depan kaki kita, di depan tubuh kita. Maka dia menghalangi, dia mengganggu, bahkan bisa menjatuhkan. Padahal Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus. Murid itu berjalan di belakang guru, bukan di depan. Maka para saudara, Petrus menempatkan dirinya di depan dan ini menghalangi, menjadi batu sandungan Tuhan Yesus, penghalang. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Petrus menjadi batu sandungan? Karena sebagai murid dia tidak mengikuti gurunya. Dia tidak memikirkan yang dipikirkan gurunya, tetapi memikirkan pikirannya sendiri. Menjadi murid berarti mengikuti guru, memikirkan yang dipikirkan gurunya. Ternyata Petrus bukan mengikuti pikiran gurunya, tetapi pikirannya sendiri. Meskipun secara fisik hidup bersama Tuhan Yesus. Maka para saudara, karena para muridnya masih mengikuti keinginannya terhadap Tuhan Yesus dan belum benar-benar mengikuti Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus menyatakan, jika seseorang mau mengikuti aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Beberapa hal penting dapat kita petik, kita sadari bersama. 1, Tuhan Yesus menggunakan kata-kata harus. Harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Tuhan Yesus tidak menggunakan kata sebaiknya, baiklah. Tetapi Tuhan Yesus menggunakan kata harus. Tuhan Yesus tidak menggunakan kata hendaknya, tidak. Harus. Maka tidak ada tawar-menawar. Tidak ada alternatif lain. Satu-satunya cara menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Tuhan Yesus merupakan 3 urutan proses yang utuh. Jadi tidak bisa memilih. Milih 1 saja saya, milih 3 saja, atau milih 1 dan 3, 2 dan 3, tidak bisa. Itu adalah sebuah kesatuan proses yang utuh dan tak terpisahkan. Menyangkal, memikul dan mengikuti. Yang ketiga, apa maknanya menyangkal diri? Maknanya apa? Karena konteksnya tadi adalah Petrus dan teman-temannya masih mengikuti keinginan mereka tentang Tuhan Yesus atau terhadap Tuhan Yesus dan belum benar-benar mengikuti Tuhan Yesus. Maka menyangkal diri artinya menolak mengikuti apa yang aku inginkan terhadap Tuhan Yesus. Atau dengan sederhana dapat dikatakan, menyangkal diri adalah menempuh jalan yang ditempuh Tuhan Yesus dan bukan menempuh jalan sesuai dengan keinginanku sendiri. Itu menyangkal diri. Menempuh jalan yang ditempuh Tuhan Yesus, bukan menempuh jalan yang sesuai dengan keinginanku sendiri. Padahal aku murid Tuhan Yesus. Itu menyangkal diri. Yang keempat, memanggul salibnya. Jika para murid benar-benar mengikuti Tuhan Yesus, maka dia harus mengorbankan, mengikuti keinginannya tentang Tuhan Yesus.
Jika saya dan para saudara benar-benar menempuh jalan yang ditempuh Tuhan Yesus, maka dengan sendirinya harus mengorbankan keinginanku, menempuh jalanku sendiri yang aku inginkan. Dan itu salib. Mengorbankan keinginan sendiri demi mengikuti Tuhan Yesus. Salib itu tidak hanya sekedar salib menderita, tidak. Kalau Anda merampok, dikepuki orang, bukan salib itu. Kalau Anda mencuri konangan, kalau Anda serong konangan, dikepuki orang, bukan salib itu. Salib, saya mengorbankan keinginanku, pasti kita ingin yang nyaman, yang enak, demi mengikuti Tuhan Yesus. Itu memanggul salib. Yang kelima, mengikuti aku hanya setelah menyangkal diri, memanggul salib, baru orang bisa mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Berjalan di belakang Tuhan Yesus sebagai murid, berjalan di belakang Tuhan Yesus, menempuh jalan yang ditempuh Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. 3 hal ini para saudara semakin diteguhkan oleh Tuhan Yesus dengan pernyataan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dengan sederhana, pernyataan Tuhan Yesus ini dapat dikatakan, siapa yang mengikuti keinginannya sendiri, ia akan kehilangan hidupnya. Tetapi siapa yang kehilangan keinginannya karena aku, ia akan memperoleh hidupnya. Maka mohon berkat Allah para saudara, agar saya dan para saudara sebagai murid Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus dan tidak mengikuti keinginanku tentang Tuhan Yesus. Aku ingin Tuhan Yesus mengampuni, mengabulkan permohonan, tapi aku tidak mau mengikuti Tuhan Yesus dengan mengampuni orang lain. Aku tidak mau mengikuti Tuhan Yesus yang murah hati pada orang lain. Ini berarti hanya mengikuti keinginanku sendiri terhadap Tuhan Yesus, bukan mengikuti Tuhan Yesus. Maka para saudara, jika mengikuti keinginanku terhadap Tuhan Yesus, berarti saya dan para saudara belum mengikuti Tuhan Yesus, tetapi masih mengikuti keinginan sendiri. Dan kita diajak untuk memperbaikinya. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar para saudara, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Benarkah sampai hari ini kita sudah mengikuti Tuhan Yesus? Atau masih sebatas mengikuti keinginanku tentang Tuhan Yesus? Yang aku sukai, yang aku senangi, aku mau. Tetapi yang tidak, aku tidak mau. Bagaimana dengan para saudara? Yang sulit, aku tidak mau. Yang gampang, yang enak, yang menguntungkan, aku mau. Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengampuni. Kita selalu mohon ampun kepadanya. Jika kita mengikuti Tuhan Yesus, maka kita juga mau mengampuni sesama. Benarkah demikian? Kita selalu ingin Tuhan Yesus mengabulkan setiap permohonan kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk murah hati kepada orang, terutama yang menderita. Benarkah kita mengikuti Tuhan Yesus? Atau hanya sekedar mohon dikabulkan? Jangan sampai kita dikatakan, enyahlah iblis, kamu memikirkan apa yang kamu pikirkan sendiri.